Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik, sekiranya insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat limpahannya lah kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini, walaupun hanya melalui daring atau dalam bentuk video seperti ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti pada saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Suryani Windarti SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan persentase kami pada hari ini. Dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan dan kami cintai. Baik, adapun tujuan kelompok kami di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai analisis efektivitas pengendalian internal piutang pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, sebelum kami memulai persentase kami pada hari ini, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu teman-teman, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas B20, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Andi Situr Halisa selaku moderator yang akan memandu berjalannya persentase kami pada hari ini, beserta beberapa rekan kelompok saya. Yang pertama ada Alexandra PN Takarasel selaku pemateri pertama, yang kedua Firdayanti selaku pemateri kedua, yang ketiga Nunung Rahmadani selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Rahma selaku pemateri keempat. Baik, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai jurnal yang kami review, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat ada metodologi, yang kelima hasil dari penelitian jurnal, yang selanjutnya yaitu diskusi atau pembahasan dari jurnal yang kami review, yang selanjutnya yaitu pendapat kelompok kami terkait keterbatasan jurnal dalam penelitian, dan yang terakhir ada simpulan dan saran mengenai jurnal yang kami review. Nah, sebelum kami memulai persentase kami pada hari ini, kami berharap kepada teman-teman agar kiranya teman-teman dapat menyaksikan video yang akan kami tayangkan dan memahami serta menyimak materi yang akan kami paparkan. Untuk selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kami memulai persentase kami pada kali ini. Langsung saja, saya persilahkan kepada pemateri pertama dari kelompok kami atas nama Alexandra PN Takarasel untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca materi pendahuluan. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan vital yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu sarana pemberi layanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat adalah Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai salah satu rumah sakit vertikal milik Kemenkes yang berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1243 Menkes nomor 8 tahun 2005. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi akurat, mendorong dibentuknya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Pengendalian internal juga dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan standar operasional dan prosedur serta aturan pedoman pengelolaan piutang BLU. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri pertama dari kelompok kami.
Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua atas nama Firdayanti. Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Firdayanti untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan semua komponen dari suatu organisasi harus terdapat kecocokan atau kesesuaian antara satu dengan yang lain. Teori kontingensi untuk menganalisis dan merancang sistem pengendali, khususnya di bidang informasi akuntansi manajemen. Terkait teori kontingensi dalam penelitian ini menjelaskan kepatuhan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional khususnya kegiatan piutang Badan Layanan Umum. Yang kedua yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari atas kebijakan dan prosedur yang dirancangkan untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan. Dan yang ketiga yaitu piutang. Piutang negara berdasarkan PMK nomor 230 PMK 05 tahun 2009 pasal 1 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah. Materi selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah hasil jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarkan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang efektivitas sistem pengendalian internal piutang sesuai standar operasional dan prosedur pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo periode 2019. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah objek yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal terhadap piutang pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 bidang yang terkait dengan pengelolaan piutang pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik judgment sampling atau pengambilan sampel penelitian yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian karena memiliki kriteria tertentu. Yang menjadi responden di dalam penelitian ini yaitu 6 orang pada setiap bidang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Pada bagian teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, studi kepustakaan. Studi kepustakaan pada penelitian yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan menggunakan cara membaca literatur dan catatan yang berhubungan dengan konsep teori tentang pengendalian internal piutang untuk menunjang penelitian ini melalui pengutipan beberapa teori yang dikemukakan atau didefinisikan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Dan yang ketiga yaitu teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab pertanyaannya. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri kedua dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga atas nama Nunung Rahmadani.
Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Nunung untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu teknik pengumpulan data. 1. Studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan pada penelitian yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan menggunakan cara membaca literatur dan catatan yang berhubungan dengan konsep teori tentang pengendalian internal piutang. Untuk menunjang penelitian ini melalui pengutipan beberapa teori yang dikemukakan atau didefinisikan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 2. Teknik observasi, yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. 3. Teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal piutang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan tanggapan responden pada komponen sistem pengendalian internal berdasarkan COSO, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Penilaian risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab, dan kewenangan. Pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi karyawan kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi komunikasi. Informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. 5. Pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri ketiga dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya sekaligus materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Rahma. Dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Rahma untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi yang selanjutnya. Yang pertama-tama perkenalkan, saya sendiri atas nama Rahma dengan NIM 2021083. Diskusi atau pembahasan. Nah, dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penerapan COSO dalam SPI Kuitang pada RSUPDR Wahidin Sudirohusodo dijelaskan ada beberapa. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Jadi RSUPDR Wahidin Sudirohusodo telah menerapkan sistem pengendalian yang sejalan dengan teori COSO yang berisi pada komponen lingkungan pengendalian mencakup etika, kompetensi, serta integrasi
mencakup persetujuan, tanggung jawab, dan kewenangan, pemisahan tugas, kompetensi, karyawan, dan pemeriksaan integritas. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi mencakup operasi, pengendalian internal, pemberian substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Yang terakhir ada pengawasan dan pemantauan. Komponen pengawasan dan pemantauan ini yang meliputi supervisi yang efektif dan akuntansi bertanggungjawaban. Baiklah, selanjutnya pendapat kelompok kami terkait keterbatasan jurnal dalam penelitian. Pada jurnal analisis efektivitas pengendalian internal piutang pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ini sebenarnya sudah lengkap karena di dalamnya sudah mencakup pendahuluan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, diskusi atau pembahasan, kesimpulan dan saran. Tetapi ada sedikit kekurangan terhadap penelitian jurnal ini, yaitu terdapat beberapa penulisan kata atau kalimat serta konjungsi yang tidak sesuai dengan EYD atau tanda baca yang tepat. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi atau hasil persentase dari kelompok kami pada kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil persentase kami pada hari ini, yaitu sistem pengendalian internal piutang pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo telah dilakukan sesuai dengan standar operasional dan prosedur. Namun, belum sesuai dengan aturan pengelolaan piutang Badan Layanan Umum. Karena pada komponen penilaian risiko masih terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian internal piutang. Dikarenakan ditemukan inkonsistensi atas pengklasifikasian kelompok pelunasan piutang. Nah, sistem internal pengendalian piutang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas dan pengendalian, yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan. Nah, adapun saran mengenai jurnal yang kami review pada kesempatan kali ini, yaitu diharapkan kepada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo agar menyusun peraturan terbaru atas kondisi perubahan status piutang yang didasarkan pada peraturan terkait. Nah, semoga materi yang telah kelompok kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua mengenai pengendalian internal piutang pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 1 meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kami lakukan pada saat persentase. Nah, sebelum saya menutup persentase kami pada kesempatan